adik-adik semua. Apa kabarnya? Bu Lina harapkan semua dalam keadaan sehat. Gimana? Sudah menyelesaikan ulangannya yang kemarin? Gimana hasilnya? Bu Lina harapkan semua juga hasilnya bagus karena kalian sudah belajar dengan baik. Nah, hari ini kalian sudah siap semua? Siapkan Alkitabnya? Siapkan uang persembahannya? Karena kita siapkan hati kita untuk mengikuti kebaktian ibadah sekolah minggu. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Selamat Datang. Lagu ini mengatakan bahwa kita mengucapkan selamat datang kepada teman-teman kita. Nah, kita merupakan satu keluarga di dalam Tuhan. Lagu ini juga mengatakan, aku mengasihimu, Tuhan mengasihi kita. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Tepuk tangan adik-adik. Kita mau belajar lagu baru ya Kak Tepi ya? Iya Kak Melina. Sama-sama. Semua baca teksnya di bawah sini ya nanti ya. Gampang lagunya, pasti bisa. Semua tepuk tangan. Mari. Selamat datang teman-temanku. Aku senang kau ada di sini. Kita semua keluarga, satu dalam kasih Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami. Hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, walaupun ibadah kami masih online, tapi kami boleh bersukacita dalam mengikuti ibadah ini. Terima kasih juga ya Tuhan untuk pimpinan yang Tuhan berikan pada kami pada minggu yang lalu. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan mau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan ampuni segala dosa kami dan kami juga mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang satu orang buta. Kita akan nyanyikan lagu Ada Orang Buta, ya. Tapi nanti kita akan dengarkan ceritanya, ya.
ceritanya lebih bagus lagi. Kita nyanyi sama-sama, ada orang buta duduk minta-minta. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. 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 Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan nanti yang akan dibawakan oleh Ibu Yanti. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Mari adik-adik kita angkat pujian ini ya. Ku mau mendengarkan firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Selamat pagi adik-adik. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, lipatkan tangannya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau bukakan hati pikiran kami agar kami sungguh mengerti. Dan kami boleh melakukannya di dalam hidup ini. Tuhan, tolong Ibu Yanti yang akan menyampaikannya. Sehingga boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Sempurnakanlah ya Bapa akan doa kami ini. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Nah, sebelumnya Ibu mengajak kalian melakukan sesuatu.
Coba kalian angkat tangan kalian. Dua-duanya. Ya, kalian angkat tangan kalian tutup mata kalian dengan dua tangan kalian. Jangan ngintip ya. Yo, coba tutup. Nah, setelah kalian tutup, apa yang kalian rasakan? Dengan mata tertutup, apa yang adik-adik rasakan? Ya, coba kita tanyakan ya ke beberapa teman kita, apa yang mereka rasakan. Wah, gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Pas tutup mata rasanya gimana? Baik-baik aja. Ada rasa takut nggak? Nggak ada. Perasaannya kalau tutup mata gelap, takut nggak bisa lihat, terus sering labrak. Kalau makan bisa kena hidung, sama bisa kepleset. Kalau naik tangga bisa jatuh, bisa berdarah, sama bisa ketumpahan air. Ya, ada yang bilang gelap, ada yang bilang sulit untuk berjalan, sulit untuk makan. Ya, betul adik-adik. Kalau mata kita tertutup, kita akan sulit untuk melakukan segala sesuatu karena pandangan kita terbatas. Kita tidak bisa melihat. Nah, adik-adik, hal ini terjadi juga pada seorang bapak yang mengalami kebutaan. Pada zaman itu, orang-orang yang mengalami hal ini biasanya disisihkan. Adik-adik tahu apa disisihkan? Ya, disisihkan artinya tidak diajak berteman, tidak dihiraukan, dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Apa yang terjadi ya dengan bapak ini? Yuk adik-adik, kita dengarkan firman hari ini. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang berjalan memasuki kota Yeriko. Ia berjalan bersama para muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong mengikutinya. Yesus sedang berjalan memasuki kota Yeriko. Dan di pinggir jalan ada seorang pengemis buta. Pengemis ini bernama Bartemius. Biasanya dia memang mengemis di pinggir jalan itu. Tapi pada hari itu dia merasa aneh. Kok tidak biasanya ya? Begitu ramai hari ini. Banyak langkah orang. Biasanya adik-adik di pinggir jalan itu tidak terlalu ramai. Nah, karena penasaran, Bartemius menarik baju seorang bapak di dekatnya. Pak, bunyi suara apa sih itu? Itu suara apa ya? Lalu bapak itu menjawab, oh, itu Yesus dari Nazaret sedang lewat. Dia bersama murid-muridnya dan orang banyak. Lalu Bartemius bertanya, Yesus dari Nazaret? Kata bapak itu, iya betul. Yesus dari Nazaret sedang lewat. Wah, Bartemius berpikir, rasanya pernah ingat ada orang yang bercerita, yang berlalu lalang. Kemudian Bartemius langsung berteriak kepada Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Wah, suara teriakan Bartemius ini sangat keras ya adik-adik, sehingga mengganggu orang-orang sekitarnya. Lalu orang-orang sekitarnya itu marah, mereka kesal. Mereka berkata, Hus, kamu jangan berisik. Kamu berisik sekali berteriak-teriak seperti itu. Kamu diam ya. Wah, bagaimana dengan Bartemius? Menurut kalian, apakah Bartemius diam? Atau
Bagaimana Bartimius menghadapi orang-orang yang mengatakan dia untuk suruh diam? Oh, ternyata adik-adik, Bartimius tidak diam. Dia berteriak lebih keras lagi. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Teriak Bartimius. Nah, saat teriakannya keras itu, Tuhan Yesus dengar. Lalu Tuhan Yesus mencari suara itu dari mana ya? Oh, ternyata dia melihat ada seorang yang duduk di situ berteriak kepadanya, memanggil nama Yesus. Lalu Yesus menyuruh orang di dekatnya untuk memapa orang itu datang ke hadapannya. Nah, adik-adik, bapak yang di dekat Bartimius itu mendekat kepada Bartimius dan berkata, Bartimius, bangunlah, kamu dipanggil oleh Tuhan Yesus. Datanglah menghadap kepadanya dan kuatkanlah hatimu, kata bapak ini. Lalu Bartimius senang. Dia bangun dan dia menanggalkan jubahnya. Dia datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Pada saat dia sampai di hadapan Tuhan Yesus menanyakan, apa yang kamu ingin aku lakukan? Apa yang kamu inginkan aku lakukan bagimu? Ya, Bartimius ditanya begitu. Langsung Bartimius berkata, aku ingin melihat Yesus. Aku ingin melihat. Nah, adik-adik, Yesus mengatakan, melihatlah engkau, karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa artinya ya? Artinya, Bartimius mempunyai iman, percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Sehingga imannya itulah yang Tuhan Yesus katakan. Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga terceliklah mata Bartimius. Puji Tuhan, aku bisa melihat, kata Bartimius. Dia sangat gembira, adik-adik. Dia bisa melihat langit yang biru. Dia bisa melihat sekelilingnya. Dia bisa melihat Tuhan Yesus. Dia bisa melihat orang-orang sekitar. Hatinya sangat gembira. Dan dia berterima kasih kepada Tuhan. Dia memuji-muji Tuhan. Adik-adik, orang-orang sekeliling yang melihat ini juga memuji-muji Tuhan. Karena melihat kebaikan Tuhan. Tuhan mengubah dari hal yang dialami oleh Bartimius. Ia boleh menjadi melihat matanya, tercelik matanya, sehingga ia boleh melihat Tuhan sungguh baik ya adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada dua hal yang bisa kita pelajari, yaitu pertama, tekun berdoa, mendekat kepada Yesus walaupun ada yang menghalangi. Seperti Bartimius, dia tidak diam adik-adik, walaupun ditegur orang, dia tetap disuruh-suruh kepada Tuhan. Begitu juga kalau adik-adik menghadapi ulangan, misalnya ada pelajaran yang sulit, adik-adik datang kepada Tuhan, minta kepandaian dan kerajinan. Atau adik-adik sedang sakit, atau saudara, teman sedang sakit, kita bisa doakan, minta kesembuhan dari Tuhan. Jadi kita harus tekun berdoa ya adik-adik. Nah yang kedua, Yesus berkuasa. Dia sanggup menjadikan keadaan baik. Seperti Bartimius. Dia bisa melihat sehingga ia menjadi baik keadaannya. Nah begitu juga dengan kita. Kalau kita menghadapi masalah atau menghadapi sakit atau apapun, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan mau menjadikan keadaan kita baik. Ya, ingat ya adik-adik, ada dua hal, yaitu satu, tekun berdoa.
mendekatkan kepada Yesus walaupun ada yang menghalangi. 2, Yesus berkuasa, sanggup menjadikan keadaan baik adanya. Karena Ia yang menciptakan kita. Ia mau kita hidupnya baik. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami boleh belajar dari cerita Bartimius untuk kami selalu tekun mendekatkan diri kepadamu. Untuk selalu Tuhan bersandar kepadamu dalam hidup ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau mau kami semua dalam keadaan baik. Ya Bapa, pimpinlah kami, peliharalah kami di dalam kehidupan ini, agar kami selalu mengandalkan Engkau. Ya Bapa, sertai kami di dalam sekolah online kami, ataupun tatap muka, sertai kami di dalam kami beraktivitas sepanjang minggu yang baru. Biarlah tangan Tuhan yang menolong kami. Ya Bapa, sempurnakanlah doa ini. Kami naikkan doa ini dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dan Terus kami hidup. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Lara sangat kangen sekali sama kalian. Ya, sekarang kita mau baca ayat hafalan ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ayo, buka Alkitabnya. Sudah ketemu belum? Ya, kita baca sama-sama ya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Baca sekali lagi. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, ya di sini Tuhan. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, adik-adik bisa menghafal sendiri ya. Dan ingat, selalu tekun berdoa dan percaya bahwa Tuhan sanggup membuat keadaan baik adanya. Sampai di sini dulu. Bye. See you. Nah, adik-adik gimana? Tadi ceritanya bagus ya? Ya, ceritanya hari ini mengajarkan kepada kita Tuhan akan menjadikan keadaannya menjadi lebih baik. Ya. Dengan cara kita akan tekun beribadah. Ya, melalui tekun ibadah walaupun keadaannya sulit, ya, Tuhan akan menjadikan semuanya menjadi lebih baik. Ya, kita akan memberikan persembahan hari ini. Kita siapkan uang persembahannya. Kita masukkan ke dalam amplop, ya. Atau adik-adik memang punya celengan, boleh masukin ke celengan. Nanti kita bawa kalau kita mulai beribadah di gereja. Atau bisa juga titip mama papa untuk ditransfer ke rekening gereja. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Ucap Syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kita mau berdoa buat persembahan ini. Kami mengucap syukur Tuhan
untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami boleh memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kiranya Tuhan juga mau memberkati Mama dan Papa yang sudah mengasihi kami. Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan Yesus, Tuhan mau sucikan persembahan kami ini. Tuhan mau berkati supaya dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan mengerjakan aktivitas. Aktivitas kita minggu ini adalah ini untuk kelas balita, batita, dan kelas TK. Ya, kita akan menggunting, mewarnai, ya, menempel. Kita akan guntingnya ini gambar muka dan kedua telapak tangan. Nanti telapak tangan ini kita akan tempel di kiri dan kanan mukanya. Nah, sesudah selesai kan, adik-adik boleh mewarnai. Adik-adik tentunya mewarnainya lebih bagus ya. Nah, Bu Gina sudah punya hasilnya. Kira-kira seperti ini ya. Nah, ini gambarnya jadi bisa dicilup, Mbak. Ya, mungkin ini tadi seperti cerita tadi orang buta ya. Kalau ditutup gelap ya, nanti dia kemudian disembuhkan oleh Tuhan dan dia bisa melihat. Nah, untuk kelas 1 sampai 3 seperti ini, yaitu sandi kata. Ya, kalimat ini ya ada kotak-kotak, nanti bisa diisi. Ya, kuncinya adalah A sama dengan D. A, B, C, D. Kalau A berarti jadi D. Jadi nanti adik-adik bisa lihat ya di bawahnya. Adik-adik boleh isi. Nanti hasilnya adalah Tuhan dapat mengubah keadaan menjadi baik. Ya, Bu Lina juga sudah isi ini hasilnya. Ya, nanti kalau sudah selesai, adik-adik semua boleh kirimkan melalui guru sekolah minggu masing-masing dan foto ya, kemudian dikirimkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Ya, adik-adik selamat mengerjakan. Tidak terasa kita akan selesai sekolah minggu hari ini. Adik-adik sudah memuji Tuhan, mengerjakan aktivitas, mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menutup sekolah minggu ini. Kita akan menyanyikan lagu Dia Sanggup, Dia Sanggup. Bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kita, menyelamatkan kita. Seperti tadi cerita tentang orang buta yang disembuhkan. Ya, yuk kita nyanyi sama-sama. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belangku. Yang buta dicalikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup,
sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup. Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu. Yang buta dicalikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup. Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah ya Tuhan, kami semua boleh belajar dari firman-Mu. Kami boleh belajar bahwa Tuhan selalu melakukan yang terbaik buat kami, menjadikan semuanya lebih baik. Jika kami taat, kami mau berdoa, ya, kami mau berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah kami juga boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga tolong kami supaya kami boleh berkumpul lagi pada minggu depan untuk bersama-sama berbakti dalam kebaktian online ini. Berikan kami semua kesehatan Tuhan, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami walaupun di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ya, kita selesai sekolah minggu kita hari ini, tapi kita akan bertemu kembali pada minggu depan. Semuanya jaga kesehatan dengan baik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Ayat 37b. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah.
go.